Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat Islam dan iman, di mana dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa Tuhan kita Allah, tidak perlu mencari Tuhan lain, selalu kita kumandangkan la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada Tuhan pencipta baik seluruh yang terjangkau oleh mata kita di langit sana ataupun tidak terjangkau di muka bumi dan di kedalaman lautan, semuanya kembali kepada satu Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita jadi mengenal apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Sang Pencipta Allah, sehingga kita menjadi hamba-hambanya yang patuh. Dan ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa, karena banyak orang justru menyembah dan mencari Tuhan-Tuhan selain Allah, seperti menyembah pohon, batu, dewa, bintang-bintang, yang jelas tidak membawa kepada sebuah arah yang pasti. Namun seseorang yang beriman kepada Allah jelas mana makanan, mana minuman, mana pakaian, mana pendapatan, mana pergaulan yang boleh dan tidak boleh. Dan mereka akan merasakan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu sangat wajar sebagai seorang muslim kalau kita selalu bersyukur atas nikmat ini. Alhamdulillah. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Sang Pencipta Allah, manusia yang telah disempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya oleh Sang Pencipta Allah. Sesempurna makhluk Allah adalah manusia terbaik ini. Dan juga beliau telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya, 13 tahun fase Mekah semuanya dengan hinaan, cacian, puncaknya diusir dari kampung halamannya. Dan kita tahu betapa pedihnya seseorang kalau diusir dari kampung halaman. Dan 10 tahun yang terakhir di fase Madinah semuanya penyempurnaan agama ini. Dan beliau tidak wafat kecuali sudah menyampaikan semua amanah yang dipikulkan di pundak beliau oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga sempurnalah agama ini. Dan mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini jadikan ibadah oleh Allah, dan akan dibalas 1 kali salam hormat dengan 10 kali rahmat. Andai saja dibalik, saudaraku seiman, kita mengucapkan 10 kali salam hormat kepada manusia terbaik ini diberikan 1 rahmat Allah, itu sudah cukup. Karena rahmat Allah meliputi pemenuhan kebutuhan, pengampunan dosa, solusi dari permasalahan hidup. Itu semua adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini dibalik, dengan mengucapkan 1 kali salam hormat, maka akan dibalas dan diberikan 10 kali rahmat. Ini menandakan sangat wajar sebagai seorang muslim setelah memuji Allah, alhamdulillah, kalau kita selalu mengucapkan juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih, jazakumullah khair, terutama bagi owner hotel dan bagi teman-teman semua staf di sini. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas undangan ini. Semoga harapan yang Anda semua harapkan dari kami bisa didapatkan. Dan Nabi SAW mengatakan kepada kita semua, man lam yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang belum berterima kasih pada manusia belum berterima kasih pada Allah. Oleh karena itu saya mulai dengan ini. Selanjutnya saya duduk di sini, teman-teman, bukan karena saya lebih pintar dan lebih tahu, tapi kita sedang menjalankan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling memberikan peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang beriman. Juga baginda Nabi SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama ini semuanya nasihat. Dan juga beliau mengatakan salah satu dari 6 hak seorang muslim, idza stansahaka fansah lahu. Kalau seandainya dia minta nasihat, maka berilah nasihat kepadanya. Undangan pengajian ini adalah permintaan untuk beri nasihat. Oleh karena itu saya duduk di sini bukan karena lebih tahu, tapi untuk menjalankan perintah-perintah agama tadi. Kita sama-sama terus belajar, mendalami lebih dalam agama ini, supaya iman kita bertambah dan makin rajin kita beribadah. Akhirnya kita sama-sama insya Allah meraih kesuksesan dunia dan kebahagiaan juga di akhirat nanti. Kesempurnaan kebahagiaan karena masuk ke dalam surga yang kekal di dalamnya. Baik, kesempatan ini kita akan bahas judul tema kita, hijrah ya bersama Ramadan. Teman-teman sekalian, kalau kita lihat apa yang ada di fenomena Ramadan ini, bulan puasa, seluruh muka bumi ini
dimanapun muslim yang berada, maka mereka sedang mengikuti masa training massal. Mungkin di teman-teman di perusahaan seperti ini, walaupun ini perusahaan jasa misalnya, tapi tetap sama saja. Biasanya ada pelatihan peningkatan skill, ya. Pelatihan peningkatan skill misalnya, tadinya kita pada saat masuk walaupun sarjana, mungkin nilai kita sudah 6 atau 7. Biasanya setelah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, seorang manajer pun biasanya butuh pelatihan tambahan untuk meningkatkan, ya, skill mereka. Tentu otomatis kinerja dan produktivitasnya juga akan naik, ya, seperti itu kurang lebih. Maka butuh pelatihan, dan biasanya pelatihan seminggu, 2 minggu, ya. Maka kita keluar dalam kondisi punya pengalaman baru. Mau lebih bagus karena ada pelatihan sampai 6 bulan, 1 tahun, ya. Kayak disekolahkan khusus, pulang kemudian naik jabatannya, biasanya seperti itu. Ini saya datangkan contoh karena teman-teman di perusahaan jadi supaya lebih mudah memahami. Ramadan itu sebenarnya adalah lembaga training, ya, pelatihan. Namun ini lembaga training raksasa terbesar di dunia. Tidak ada lembaga training seperti Ramadan, ya. Karena pesertanya semua yang syahadat di muka bumi. Training-training umumnya paling beberapa perusahaan yang ikut, berapa orang ikut. Ini miliaran jumlah umat Islam, ya, lebih dari 2 miliar populasi umat Islam seluruh muka bumi ini yang sudah balik mengikuti program-program ini. Dan program ini sebenarnya jelas arahnya, yaitu bagaimana mencapai tingkat ketakwaan. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 185 tentang masalah Ramadan, ya, di mana Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, targetnya la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, telah dibuatkan program-program untuk kalian di bulan Ramadan ini, sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum kita juga sama. Di Ramadan mereka juga puasa dan program-program umumnya agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Apa makna takwa? Takwa itu maksudnya patuh kepada Allah. Sederhananya begitu. Takwa itu patuh. Jadi apa yang Allah perintahkan, kerjakan. Wajib atau sunnah. Apa yang Allah larang, haram atau makruh, ditinggalkan. Nah, itu takwa. Dan tingkat takwa ini makin bagus kita dalam menerima dan mengaplikasikan perintah Allah, wajib ataupun sunnah, dan juga jauh sekali dalam melanggar larangan-larangan agama yang haram, juga yang makruh, ya, makruh pun tidak dikerjakan. Maka makin tinggi level ketakwaannya. Dan perbedaan dasar antara satu manusia dengan manusia yang lain tidak dilihat dari sukunya, negaranya, materinya, tapi dari ketakwaannya. Allah menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Siapa di antara kita teman-teman tidak kenal Bilal, seorang budak berkulit hitam? Kalau bukan karena Islam, beliau tidak akan dikenal. Budak diperjualbelikan di Mekah, dihukum, disiksa oleh majikannya. Masa itu kalau majikan bunuh budaknya nggak ada masalah, nggak dihukum. Tidak ada nilainya manusia di masa itu kalau sudah masuk dalam perbudakan. Tapi begitu Islam datang, memuliakan Bilal. Bilal menikah dengan seorang wanita Quraisy. Setelah masuk Islam tidak ada bedanya antara dia yang berkulit hitam dengan turunan Arab asli seperti Khalid bin Walid, ya, dan yang lain-lainnya, Abu Bakar, Umar, Utsman, yang lain-lainnya. Yang jelas mungkin mereka berkulit putih, mereka mungkin berwajah tampan, tapi tidak ada bedanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memuliakan Bilal yang berkulit hitam yang tadinya budak menjadi muadzin Nabi SAW. Dan perlu teman-teman tahu, kalau kita lagi sholat berjamaah, kita dapat pahala masing-masing. Imam panen pahala makmumnya karena dia mengimami. Muadzin panen pahala semua yang hadir. Makanya kata Nabi SAW, orang muadzin itu orang yang paling tinggi lehernya hari kiamat, maksudnya paling dikenal. Karena banyaknya pahala yang dia bisa dapatkan. Allah muliakan Bilal radhiyallahu anhu. Pembebasan kota Mekah, dia naik ke atas Ka'bah lalu azan di sana. Maka tokoh-tokoh Quraisy masih terbawa dengan perasaan rasis mereka, gitu kan. Menganggap orang Arab lebih baik daripada orang lain. Akhirnya dia mengatakan, ya, kalau seandainya fulan dan fulan melihat budak ini naik ke atas Ka'bah, mungkin mereka akan marah. Tapi tidak dipedulikan oleh Nabi SAW. Tidak ada lagi bedanya setelah Islam, mau dari suku mana, mau keturunan mana. Sholat mengajarkan kita itu. Kita kalau masuk dalam saf sholat, mau orang miskin, mau orang kaya, mau atasan, mau bawahan, kalau masuk dalam saf sama semua.
sama semua berdirinya, sama juga tutup auratnya, sama bacaannya, sama semuanya sampai salam, sama juga yang membatalkannya. Nah itu standarisasi begitu dalam Islam. Nah ini target puasa Ramadan adalah itu. Bayangkan teman-teman sekalian ya, banyak lembaga peningkatan kita kalau bicara, mungkin kalau lembaga training terlalu luas. Lembaga training spiritual aja, ya, cukup banyak di Indonesia pun ada lembaga-lembaga training spiritual ya, untuk meningkatkan spiritual atau keimanan. Maka yang saya maksudnya spiritual ini keimanan ya. Maka banyak orang ikutkan di satu lembaga, kenapa? Karena trainernya hebat, retorikanya bagus, materinya bagus, hasilnya nanti kita output keluar dari situ juga bagus kan gitu. Juga stafnya mungkin dianggap karena ahli di bidangnya, bagian IT-nya juga bagus, segala macam materi yang dipaparkan juga menarik misalnya. Maka orang banyak ikutkan di lembaga training itu. Subhanallah, Ramadan ini teman-teman sekalian, selain pesertanya paling banyak karena seluruh muslim di muka bumi. Di waktu-waktu sekarang kita ke benua Amerika, kita ke benua Eropa, kita ke benua Australia, kita ke Afrika, kita ke Asia, setiap ketemu muslim sama. Persis seperti kita gini. Pagi habis subuh, dari azan subuh sampai maghrib mereka puasa. Puasa semua sama. Perintahkan untuk menjaga ibadah, dilarang untuk membatalkan puasanya, tak boleh buat dosa dan seterusnya, gitu kan. Malam mereka sibuk semuanya dengan sholat tarawih. Di mana-mana orang-orang sibuk baca Quran, orang-orang sibuk mengerjakan ketaatan, bersedekah lah, ya, jenguk orang sakit lah, majelis ilmu mungkin kayak kita, macam-macam. Dan orang semua jauh dari dosa. Kalau di Ramadan ini ada orang buat pelanggaran agama, pasti ditegur sama temannya. Loh kok kamu nggak puasa? Loh kok kenapa kamu nggak sholat? Mungkin kalau di luar Ramadan tidak ditegur gitu. Trainernya bukan lagi seorang trainer yang terkenal, tapi langsung sang pencipta Allah. Stafnya semua para malaikat. Ini luar biasa. Renungi baik-baik bagaimana Nabi Muhammad SAW kalau tiba Ramadan selalu mengingatkan para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Atakum syahrul Ramadan, syahrul mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna berkah cukup. Cukup. Jadi teman-teman minum sedikit, makan sedikit, kenyang. Kita sebentar buka puasa, padahal kita sudah berapa jam tidak makan dan tidak minum. Tapi sebentar buka puasa, makan 2-3 butir kurma, minum mungkin segelas air dingin, mungkin teh manis, mungkin sirup, sudah cukup. Kenyang rasanya, gitu kan. Kalau ada orang makan, mungkin makan sepiring selesai. Padahal sebenarnya kalau dilihat waktu dia berpuasa cukup panjang. Allah berikan keberkahan. Bahkan seringkali ada orang kalau sudah makan buka puasa cukup sahur juga nggak makan, mungkin minum air putih aja. Saya biasa lakukan terapi seperti itu, cuma 1 kali makan, alhamdulillah sehat-sehat saja. Ya, bahkan lebih segar badan karena di sahur hanya makan yang ringan. Makanya Nabi SAW bilang apa? Sebaik-baik makanan sahur, sebaik-baik makanan buka puasa dan sahur bagi seorang muslim adalah kurma. Kenapa kurma? Kenapa Nabi nggak bilang kambing, ayam, makan protein, makan ini dan itu? Tidak, Nabi suruh makan kurma karena memang ini terapi, ini training, terapi kesehatan sebenarnya. Kalau teman-teman mulai puasa Ramadan itu dengan beban, waduh 30 hari puasa misalnya sudah jadi beban duluan, waduh harus tarawih, harus begini, jadi susah. Tapi coba mulai dengan menyambutnya dengan gembira, maka akan jadi ringan. Kata Nabi SAW, agama ini mudah bagi orang yang menerimanya dan sulit bagi orang yang mempersulitnya. Jadi dimudahkan. Ini Ramadan teman-teman sekalian yang sedang kita bahas. Kita akan fokus bahas tentang masalah berhijrah dengan Ramadan. Hijrah dengan Ramadan. Hijrah ini teman-teman punya 2 makna. Ulama sebutkan 2 makna. Makna yang pertama adalah pindah dari negara kafir ke negara Islam. Kalau seorang muslim berada di satu lokasi, satu negara, satu kota, satu desa, satu lingkungan, mereka nggak bisa ibadah, mereka wajib pindah. Nggak boleh maksain diri di situ. Nanti kita akan bacakan ayatnya dan saya harap teman-teman juga nanti membuka ayat yang saya minta nanti dibuka dalam surah An-Nisa ya, supaya kita tahu. Seperti kasus teman-teman kita dulu, para muhajirin, sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, penduduk Mekah yang di Mekah nggak bisa ibadah. Nggak bisa ibadah. 13 tahun umat Islam di Mekah, yang masuk Islam itu totalnya semua ya, sekitar 153 orang. 70 orang tinggal bersama Nabi SAW di Mekah, 83 hijrah ke Ethiopia. Disiksa, keluar di sana dipukul, di sini dicela, nggak bisa ibadah. Abdullah bin Mas'ud digebukin sampai berdarah-darah gara-gara ngaji di depan Ka'bah misalnya. Nabi SAW lagi sujud dilemparin kotoran unta, ya. Dikatakan penyihir, dikatakan penyamun.
Mereka tersiksa, akhirnya mereka diperintahkan Allah untuk hijrah. Hijrah ke Ethiopia dan hijrah ke Madinah. Dan setelah mereka hijrah, ternyata Allah berikan mereka kelapangan. Berdirilah kerajaan Islam di Madinah, mereka leluasa menerapkan syariat Islam, dan begitu harus seorang Muslim. Itu makna yang pertama, pindah dari negara kafir ke negara Islam. Ini disepakati oleh para ulama. Pendapat yang kedua adalah, atau makna yang kedua dari hijrah, itu hijrah dari keadaan yang terpuruk dari sisi agama, jauh dari agama, lalu kemudian mendekat ke dalam agama. Yang tadinya nggak sholat jadi sholat, ya, yang tadinya nggak puasa jadi puasa, yang tadinya belum bisa ngaji jadi mengaji. Jadi lebih baik, lebih mendekatkan diri kepada agama. Ini juga makna hijrah. Sesuai dengan hadits Bukhari. Ya, kata Nabi SAW, Al-muhajiru man hajara manahallahu an. Orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah haramkan. Coba dari definisi ini teman-teman sekalian, kita akan lihat kira-kira apa yang Allah janjikan kalau kita hijrah. Teman-teman, kita tidak bicara sekarang tentang pindah dari negara kafir ke negara Islam, karena kita sudah di negara Islam, Alhamdulillah, mayoritas Muslim di Indonesia. Kita bicara makna yang kedua, yaitu pindah dari apa yang Allah haramkan kepada ketaatan, dari sesuatu yang dilarang kepada sesuatu yang baik, ya, seperti itu. Nah ini teman-teman sekalian, Ramadan mengajarkan kita untuk itu. Tapi sebelumnya kita coba buka surah An-Nisa dulu, ya, surah nomor 4, kita lihat ayat 100. Ya. Saya akan bacakan ya. Ayat ini sangat luar biasa, janji yang sangat besar bagi orang-orang yang hijrah. Allah bilang, berfirman di situ, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Jadi kalau teman-teman punya aplikasi Al-Quran di handphone, dibuka coba ya. Jadi biar lebih dekat memahami ayat ini, karena ini judul ceramah kita, berhijrah, hijrah bersama Ramadan ya. An-Nisa 100 ini artinya siapa yang hijrah di jalan Allah bisa hijrah, pindah dari negara kafir ke negara Islam karena sulit ibadah, atau pindah dari keterpurukan iman, banyaknya pelanggaran agama, kepada ketaatan kepada Allah. Kalau ini rasionalnya gini, pegawai yang males, yang tidak ada prestasinya, tiba-tiba mau mengubah dirinya menjadi pegawai yang berprestasi supaya dapat semua gaji, fasilitas, bonus dari perusahaan. Nah ini sama dengan itu, supaya mudah difahami. Orang yang dari keterpurukan pelanggaran-pelanggaran agama kepada orang yang patuh dan orang yang lebih soleh dan soleha, gitu kan. Allah mengatakan siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan di muka bumi dua janjinya, muragaman kathiran wa sa'a. Apa itu muragaman? Ulama menjelaskan, makna muragaman adalah keluasan, kelapangan. Wasa'a adalah rezeki, adalah rezeki. Bisa bermakna tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Nah sekarang kan begini, ada orang tidak mau berubah dari orang yang jauh dari agama, dari pendapatan haram, dari pekerjaan haram kepada pekerjaan yang lebih baik dan lebih sesuai dengan agama. Kenapa? Takut, saya kalau pindah kerja, saya dapat nggak ya nanti gantinya, bisa biayai keluarga nggak? Ya. Berapa kali kami temukan ada orang begitu, bekerja di satu tempat yang haram misalnya. Ya. Jelas-jelas haram semuanya, 100% haram. Karena jual khamr misalnya, dia kerja di pabrik minuman keras. Kenapa nggak pindah Pak? Saya mau biaya keluarga dari mana? Ternyata ditakutin itu adalah rezekinya. Ya. Dia takut nanti tidak punya pendapatan. Kenapa kalau berubah hijrah menjadi orang yang lebih patuh pada Allah, lebih soleh dan soleha, ya, pakaiannya, pendapatannya, pergaulannya. Apa yang dikhawatirkan? Nanti nggak bisa bekerja, nanti nggak ada yang ajak bisnis, nanti ini dan itu. Jadi selalu larinya adalah ke masalah rezeki. Ya. Subhanallah, Allah sudah sebutkan di sini. Di An-Nisa ayat 100, siapa yang hijrah di jalan Allah, Allah akan berikan kepadanya kelapangan, keluasan, rezeki yang banyak. Ini umumnya pendapat ulama seperti itu ya. Lalu Allah bilang, dan siapa yang keluar dari rumahnya, niat hijrah di jalan Allah, dia ingin berubah, kemudian datang kematian padanya, maka telah dicatat pahala untuknya. Ya. Dikatakan di situ ya.
Dan Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Allah itu maha pengampun lagi maha pengasih. Baik, jadi ini makna hijrah. Di judul kita hijrah bersama Ramadan. Dan juga apa yang didapatkan kalau orang hijrah. Tentu banyak pendapat ulama tentang masalah ini ya. Sebagian ulama mengatakan kalau dia pindah dari negara non muslim ke negara Islam, maka dia akan menemukan orang yang seagama sama dia, yang tahu mana halal dan mana haram, sehingga dia lebih gampang untuk mencari yang halal daripada yang haram. Misalnya ya, dia akan lebih mudah untuk ibadah, dia akan temukan banyak masjid ya, dia akan temukan banyak komunitas pengajian misalnya, dia akan temukan Al-Quran mudah untuk dikumandangkan, dibaca misalnya ya, dibandingkan dengan dia berada di negara non muslim yang dia kesulitan. Saya berapa kali diundang di beberapa negara non muslim, orang-orang muslim di sana mengeluh semua. Yang bekerja, Ustaz saya bekerja halal nggak ya Ustaz, saya bekerja saya harus masak babi, saya harus tuangkan khamr misalnya. Atau ada yang mengatakan, Ustaz halal nggak ya, saya ini jauh dari keluarga, hanya di sini banyak terjerumus dalam pelanggaran agama, itu bagaimana, dan seterusnya lah, banyak seperti itu. Terus jawaban saya, kira-kira Bapak Ibu sekalian, kalau Anda menanyakan kepada saya halal nggak saya kalau masakin babi majikan saya jawab halal. Nggak mungkin, karena agama haramkan, tidak mungkin. Ganti, ubah, hijrah bahasanya, gitu kan, pindah kepada yang tidak mengganggu pendapatan kita. Karena teman-teman sekalian, pendapatan haram ini walaupun sedikit itu berefek besar sekali. Ibaratnya satu gelas susu, ini susu sehat sebenarnya, tapi kalau kita tetesin satu tetes racun, merusak susu itu. Nah seperti itu, pendapatan kita halal, tapi kita campurkan dengan sesuatu yang haram, maka akan jadi rusak semuanya. Banyak orang ribut rumah tangganya, banyak orang anaknya nakal, banyak kena penyakit kronis nggak sembuh ya. Banyak orang yang tidak selesai-selesai sumpek dan sedihnya karena masalahnya pendapatan haramnya, pekerjaannya yang haram ya, pergaulannya yang salah. Ini semua sebabnya. Makanya pendapat ulama salaf itu luar biasa sekali tentang masalah bagaimana seseorang itu hijrah dan berpindah kepada keadaan yang jauh lebih baik ya. Ada pendapat yang sangat menarik yang perlu kita singgung di dalam masalah bagaimana orang kalau pindah dari satu keadaan buruk kepada keadaan yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan mendapatkan yang lebih baik. Contoh misal, kan orang kalau tidak hijrah, kita bicara tadi makna yang kedua misalnya dari maksiat, dari pelanggaran agama kepada ketaatan kepada Allah, kepada ketaatan agama gitu kan. Maka ini orang tidak sadari, ataupun dia sadar dia sedang berbuat dosa. Nah, sadar nggak kita teman-teman sekalian, dosa yang kita lakukan itu sebab utama daripada terhambatnya rezeki, daripada permasalahan-permasalahan yang kita hadapi yang tidak pernah selesai. Dengarkan baik-baik. Kata Ali radhiyallahu anhu dalam sebuah statement yang menarik sekali untuk dibahas. Beliau bilang yang aneh adalah ada orang binasa padahal keselamatan ada bersamanya. Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan, apa keselamatan yang Anda maksudkan? Maka kata Ali, istighfar dan kembali kepada Allah. Karena sumber semua permasalahan teman-teman punya masalah apapun, garis bawahi, masalahnya dosa. Selesai, itu saja sebenarnya. Jadi kalau teman-teman hadapi masalah apapun, maka langsung introspeksi diri. Yang paling pertama, astagfirullah, mungkin saya punya dosa, gitu kan. Sampai sebagian ulama salaf bilang, saya tahu saya punya dosa kalau saya lihat perubahan sikap dari pasangan saya, istri atau suami berubah sikap, dari tunggangan saya, bahkan tikus yang ada di rumah saya. Mereka tahu itu berarti ada masalah nih, berarti ada dosa saya, begitu. Saya tahu kisah, ada seseorang Masya Allah di Indonesia, di Jakarta ini ada seorang hafidh Quran. Beliau Masya Allah sering jadi imam dan bagus suaranya. Pada saat dia jadi imam, satu waktu ada hafalan dia yang terluputkan gitu. Dia lupa, dia coba ulangin, kok berat benar gini, terlupa lagi gitu. Gak pernah terjadi. Dia muhasabah, introspeksi diri, ada apa sebenarnya? Ada masalah apa nih? Ini pasti ada masalah nih, kok bisa hafalan saya tiba-tiba hilang gitu. Maka dia sampai, karena dia introspeksi diri, dia tidak temukan ada kesalahan dalam dirinya. Dia tanya istrinya, ada pelanggaran agama nggak yang kamu lakukan? Nggak ada. Tanya anak-anaknya, kalian ada buat dosa nggak ini? Kok bisa hafalan ayah ini hilang gitu? Nggak ada.
Dia terus telusuri sampai terakhir ada pertanyaan sederhana, dia tanya istrinya, sebentar saya mau tanya, dalam berapa hari ini kamu ada ubah bumbu masak nggak?